Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nurhayati SAG, pengampu mata pelajaran Bahasa Inggris di Isman 1 Gegesik, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengutarakan tentang pemecahan masalah pembelajaran siswa, yaitu pada tema tentang kesulitan peserta didik dalam memahami penggunaan metode directed writing, terutama kemampuan membuat kalimat pengandaian atau conditional sentence type pertama dan type kedua di kelas 11 MIPA dan IPS. Di sini ada 5 langkah-langkah dalam pembuatan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu deskripsi permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu akar permasalahan. Yang ketiga yaitu alternatif solusi. Yang keempat adalah hasil permasalahan, dan yang kelima yaitu sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah. Baiklah, saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu deskripsi permasalahan yang dihadapi. Pada saat pembelajaran bahasa Inggris dengan pembahasan atau tema yaitu conditional sentence atau if conditional, atau dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat pengandaian. Pada type pertama dan type kedua, banyak peserta didik tidak memahami dalam menggunakan metode directed writing, terutama kemampuan membuat kalimat pengandaian atau conditional sentence atau if conditional dengan type pertama dan type kedua. Dengan menggunakan metode directed writing atau penulisan metode langsung, yaitu suatu cara menyajikan materi pelajaran bahasa asing di mana pendidik atau guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun dalam mengajar. Adapun metode penulisan menggunakan metode library research, di mana sejumlah teknik dan strategi dapat diterapkan oleh pendidik atau guru di ruang kelas untuk membelajarkan keterampilan menulis sehingga pembelajaran dapat menghasilkan tulisan yang menarik dan berkualitas. Penerapan teknik atau strategi tertentu semestinya disesuaikan dengan karakteristik pembelajar. Next, kemudian langkah berikutnya yaitu akar permasalahan. Di sini saya memaparkan ada 3 permasalahan atau pertanyaan yang berkaitan dengan tema yaitu conditional sentence type pertama dan type kedua. Permasalahan yang pertama dengan pertanyaan yang pertama adalah apakah metode directed writing ini efektif dalam meningkatkan kemampuan membuat dan merealkan kalimat atau sentence atau clause pengandaian atau conditional sentence baik pada type pertama dan type kedua. Kemudian permasalahan yang kedua dengan pertanyaan yang berkaitan dengan conditional sentence atau if conditional, yaitu apakah perbedaan antara conditional type pertama dan type kedua yang diterapkan pada penerapan berdasarkan rumus dan tensisnya. Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah
Jelaskan hakikat dalam conditional sentence type pertama dan type kedua itu. Well, di sini ada langkah yang ketiga, yaitu berupa alternatif solusi. Jadi, alternatif solusi untuk bagaimana memahami kemampuan bentuk conditional sentence atau if conditional atau kalimat pengandaian type pertama dan type kedua sebagai berikut. Yang pertama, dengan metode penulisan langsung pada kalimat pengandaian baik type pertama dan type kedua perlu diberikan penekanan aspek latihan atau trial and error, sehingga akan terlibat langsung pada kemampuan pemahaman bentuk kalimat pengandaian type pertama, yaitu dengan rumus type pertama, if clause-nya dengan menggunakan tenses simple present tense. Kemudian diikuti koma dan baru diikuti dengan main clause dengan tenses present future. Disesuaikan dengan penerapan kalimat dan tensesnya yang telah ditentukan. Dan metode directed writing ini cukup efektif. Mengapa cukup efektif? Di sini dalam kemampuan peserta didik dalam membuat kalimat-kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris juga sebagai salah satu alternatif dalam mengurangi kejenuhan dan mengembangkan inovasi peserta didik dalam memahami kalimat pengandaian atau conditional sentence. Kemudian yang kedua, alternatif yang kedua yaitu perbedaan conditional type pertama dan type kedua. Pada type pertama, di sini make planning in present time and can be real in present, yaitu membuat rencana di waktu sekarang dan dapat menjadi nyata di waktu sekarang juga. Kemudian type kedua ini maka planning in past time and can't be real in present, atau membuat rencana di waktu lampau dan tidak dapat menjadi nyata di waktu sekarang. Kemudian alternatif solusi pada yang ketiga yaitu hakikat dalam kalimat pengandaian atau conditional sentence pada type pertama, atau disebut juga dengan probable condition atau sering disebut juga present real conditional. Mengapa disebut present real conditional? Sebab suatu peristiwa mungkin saja akan terjadi jika syaratnya terpenuhi. Pada type ini menjelaskan bahwa suatu kegiatan atau aktivitas di masa yang akan datang akan terlaksana jika persyaratannya dipenuhi. Hakikat dalam kalimat pengandaian type kedua atau disebut improbable condition atau disebut juga past unreal condition. Mengapa disebut juga past unreal condition? Sebab type ini digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau keadaan yang berlawanan atau bertentangan dengan kenyataan pada saat ini. Sebenarnya syarat dalam if clause bisa juga terpenuhi, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Kemudian permasalahan bagian D yaitu hasil permasalahan. Berdasarkan hasil permasalahan dengan judul kesulitan peserta didik dalam memahami penggunaan metode directed writing, terutama kemampuan membuat kalimat pengandaian atau conditional sentence di kelas 11 di SMA Negeri 1 Gegesik adalah sebagai berikut.
ada kebaikan penulisan metode langsung atau method writing. Dilihat dari efektivitasnya adalah memiliki keunggulan, antara lain para peserta didik termotivasi untuk dapat menyebutkan dan mengerti kata-kata kalimat dalam bahasa asing yang diajarkan oleh pendidiknya. Apalagi pendidik menggunakan alat peraga dan macam-macam media yang menyenangkan. Ada kekurangan metode langsung atau direct, yaitu pengajaran dapat menjadi pasif. Mengapa menjadi pasif? Di sini, pendidik tidak dapat memotivasi para peserta didik. Bahkan, mungkin sekali para peserta didik merasa jenuh dan merasa dongkol karena kata-kata dalam kalimat yang dituturkan oleh gurunya itu tidak pernah dapat dimengerti. Dan yang bagian E yaitu sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah. Di sini sumber rujukan solusi diambil dari yang pertama, hasil pengamatan di kelas atau observasi. Kemudian yang kedua, hasil wawancara dengan peserta didik kelas 11 MIPA atau IPS. Dan yang ketiga, hasil pretest dan posttest tentang latihan conditional sentence baik type pertama dan type kedua. Kemudian yang keempat, hasil diskusi dengan teman guru sejawat, yaitu English Team Teaching, khususnya guru mata pelajaran bahasa Inggris. Peminatan di sekolah, di mana guru yang mengajar hanya khusus guru yang mengajar di kelas, terutama bahasa dan sastra Inggris dalam peminatan di kelas 11 MIPA dan 11 IPS. Oke, demikian pemecahan masalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.